Perkenalkan, nama saya Frederikus Lualu, guru matematika di SMP Negeri Ankiko. Pada saat ini saya akan membagikan praktik baik tentang pembelajaran mendalam di sekolah saya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik menggunakan aplikasi Wayground. Pada pertemuan pertama dengan menggunakan model PBL, sintaks yang pertama saya memberikan pancingan berupa foto jalan miring atau juga keadaan di lingkungan sekolah yang miring. Selanjutnya, saya mengorganisasi peserta didik dari 17 orang. Kami membentuk 4 kelompok belajar. Kegiatan berikutnya, siswa yang sudah terbentuk di kelompok pergi ke beberapa lokasi untuk mengukur perubahan vertikal dan horizontal. Kelompok 1 mengukur anak tangga depan kelas, kelompok 2 mengukur anak tangga di sekitar perpustakaan, kelompok ketiga mengukur anak tangga di UKS, dan kelompok keempat mengukur anak tangga di rumah dinas. Selanjutnya, siswa kembali ke kelas untuk menghitung perbandingan tinggi dan alas. Siswa menggambar dengan menggunakan skala tertentu pada kertas streaming. Di sini, siswa menemukan bahwa garis yang terbentuk memiliki kecuraman yang tetap atau yang dikenal dengan gradien. Pada kegiatan terakhir, guru dan siswa melakukan analisis dan evaluasi hasil di kelas. Pada pertemuan kedua dengan model Discovery Learning, peserta didik disajikan 2 buah grafik berbeda, kemudian peserta didik akan menganalisis menggunakan Desmos atau kalkulator matematika. Pada pertemuan kedua, peserta didik merumuskan hipotesis, misalnya untuk menghitung M yang mengatur kemiringan atau C yang mengatur tinggi rendahnya garis. Pada langkah ketiga, peserta didik menggunakan Chromebook dan mengakses Desmos atau kalkulator matematika. Siswa melakukan eksperimen mandiri terhadap nilai M atau nilai C. Sedangkan pada sintaks keempat, di sini siswa mengisi tabel pengamatan untuk melihat perubahan parameter terhadap dampak visual pada garis. Misalnya M makin besar positif, M bernilai negatif, M sama dengan 0, atau nilai C yang berubah-ubah. Nah, di sini peserta didik akan melihat dampak visual pada garis. Apakah garisnya makin tegak, curam, miring atau horizontal. Dan juga garis bergeser naik turun atau kemiringannya tetap atau sejajar. Pada sintaks kelima, guru memberikan tantangan tebak persamaan dengan menunjukkan sebuah garis lurus di layar. Kemudian siswa menebak kira-kira nilai M dan nilai C-nya hanya dengan melihat posisinya. Di sini siswa diuji untuk menebak dengan memasukkan angkanya ke aplikasi grafik. Langkah terakhir, siswa merumuskan kesimpulan menggunakan bahasa mereka sendiri. Pada pertemuan ketiga dengan model pembelajaran PBL, siswa disajikan masalah kontekstual. Siswa masih di kelompok yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Pada tahap penyelidikan kelompok, siswa mencari persamaan linear berdasarkan 2 titik yang diberikan. Sintaks keempat, siswa menyusun persamaan berdasarkan masalah yang diberikan dan menggambarnya menggunakan kalkulator grafik. Sintaks kelima, guru dan siswa melakukan analisis dan evaluasi terhadap masalah yang diberikan dan melihat hubungan antara masalah yang diberikan dengan konsep persamaan linear. Pada pertemuan kelima dengan model CBL, sintaks pertama, siswa diberikan skenario yang sangat dekat dengan kehidupan mereka. Sintaks kedua, guru membimbing siswa untuk mengubah cerita menjadi angka. Sintaks ketiga, pemodelan grafis, siswa menggambar persamaan ke bidang kartesius menggunakan kalkulator matematika. Sintaks keempat, siswa membaca dan menganalisis grafik yang sudah digambar. Sintaks kelima, di sini tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka dan dilakukan analisis bersama. Selanjutnya dilakukan refleksi terhadap masalah yang diberikan dan diselesaikan oleh siswa.
Pada pertemuan kelima dengan model PJBL, siswa diberi kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka, yaitu dengan membuat peta konsep atau memotret objek di sekitar sekolah yang berbentuk garis lurus. Sintaks kedua, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek mereka. Di sini mereka sepakat untuk mengumpulkan foto objek di sekitar sekolah yang berbentuk garis lurus. Ada yang mengambil foto handrail, ada juga yang mengambil foto kemiringan atap gedung sekolah, dan juga ada yang memilih foto pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, foto tersebut akan dicetak dan mereka membuat sumbu X dan Y secara manual di atas foto tersebut dan menentukan persamaan garisnya. Sintaks ketiga, gallery walk atau pameran pemahaman. Di sini setiap kelompok menempelkan karya foto, benda objek nyata di dinding kelas. Selanjutnya, setiap kelompok mengutus perwakilannya untuk berkeliling dengan membawa sticky notes. Tugas pengunjung adalah memberikan satu komentar positif dan satu pertanyaan atau saran pada setiap karya teman. Di sini, setiap siswa saling belajar dari kelompok lain, bagaimana mereka menentukan persamaan garis lurus dari objek nyata yang mereka foto. Sintaks keempat, refleksi akhir dan kesimpulan. Di sini guru memimpin diskusi penutup dengan pertanyaan refleksi mendalam tentang semua karya yang dipajang, fenomena yang paling mengejutkan bagi siswa yang bisa dihitung dengan persamaan garis lurus, dan terutama menghubungkan materi persamaan garis lurus dengan konsep